Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kita masuk ke sesi 5. Ya, sesi 5. Mohon maaf agak terlambat lagi karena memang ada beberapa penyesuaian gitu yang harus saya lakukan. Di sini kita akan membahas mengenai single index model. Jadi kemarin itu sebetulnya di tugas yang saya kasih ini udah ada menyinggung mengenai ini ya, mengenai teknik untuk mengukur eh, return portofolio dan risiko dari satu portofolio. Ya, Eh, kalau di sesi-sesi sebelumnya kita banyak membahas bagaimana mengukur harga saham, sebetulnya ini adalah kita mengukur dan membandingkan antara risiko dan return dari portofolio. Caranya ada yang ini, single index model, lalu nanti ada juga nanti di sesi 6 besok ada capital asset pricing model. Jadi saya kemarin sebetulnya di sesi 4 sempat ngasih tugas gitu ya, sempat ngasih tugas kalau teman-teman lihat, nah ini ya, ini kan ditanya berapa expected return dari saham BCA. Kemarin ini sebetulnya sudah perhitungannya sudah menggunakan CAPM. Contoh yang saya kasih pun kemarin ini ya, yang sesi 4 itu ada Aman Mineral ini sudah menggunakan CAPM ya. Ini sudah saya kasih catatan aja, ini sudah menggunakan CAPM. Jadi agak loncat kita malah. Tapi nggak apa-apa. CAPM ini saya sampaikan duluan kalau nanti teman-teman ada yang belum paham ya. Ini di sesi 4 kemarin. Nah, cara yang kita akan bahas hari ini adalah single index model. Sebetulnya modelnya sama dengan CAPM. Yang diukur itu adalah perbandingan antara risiko dan return ya, dengan return. Ya, jadi dia menghitung tingkat risiko ya dengan mengukur gitu ya. Mengukur tingkat risiko dan tingkat pengembalian saham. Dikembangkan oleh William Sharpe tahun 1963. Ya, umum digunakan di industri keuangan. Tapi yang paling umum sebetulnya yang CAPM kemarin. Sebenarnya sederhana, nanti teman-teman lihat gitu ya, mirip dengan CAPM. Ini bisa dikomputasi sendiri oleh mahasiswa gitu ya. Nah, rumusannya adalah seperti ini. Oh, sorry. Saya buka modulnya dulu. Di modul ini ada by definisi ya. By definisi bahwa ingat ya bahwa ini adalah mengukur tingkat risiko dan tingkat pengembalian dari saham. Ya, jadi untuk meminimalkan gitu, untuk meminimalkan risiko ya dengan metode ini ya. Jadi dia single index model ini dan CAPM sebetulnya akan menggunakan beta ya. Beta itu akan menggambarkan komponen risiko ya, risiko yang sifatnya dependen dengan atau berkaitan dengan satu aset ya. Nah, ini di sini model indeks tunggal atau single index model merupakan bentuk sederhana dari CAPM, Capital Asset Pricing Model, tanpa memasukkan aset berisiko dalam perhitungannya. Jadi bedanya itu aja. Tidak tanpa masukkan aset tidak berisiko atau risk free asset. Kalau teman-teman ingat, risk free asset ini adalah aset-aset yang dinilai oleh investor yang risikonya nihil gitu ya. Contohnya apa? Contoh surat utang pemerintah gitu ya, atau obligasi pemerintah yang risiko gagal bayarnya bisa dibilang nihil ya. Oke, saya balik ke sini. Ini sama dengan modulnya. Secara matematis rumusannya adalah ini. Ya, single index model. Ya, nanti teman-teman lihat perbedaan utamanya sama CAPM cuma di sini. Ya. Oke. Nah, return dari suatu saham, ya ini RIT itu, ya hasil saham pada periode T dikurangi dengan risk free, ya tingkat bunga bebas risiko. Ini kalau di Amerika ada namanya treasury bills, di kita ada namanya surat utang negara, surat berharga negara gitu ya, SUN, SBN gitu ya, dulu ORI gitu. Lalu ada RMT, ini adalah return dari portofolio pasar pada periode T ini ya. Ini hurufnya agak salah.
Ini adalah return market. Kalau marketnya nggak ada, kita ukur pakai apa? Misalnya return dari IHSG. Itu datanya yang ada dan itu bisa menjadi patokan market. Lalu ini alpha. Nah, ini bedanya ya. Kalau di CAPM nanti RI di sininya risk free. Nah, kalau di single index model ini adalah alpha saham atau hasil normal saham, ya. Lalu ini adalah beta, ya beta. Ini adalah risiko semacam slope-nya gitu ya, semacam slope-nya kemiringan dari antara risiko dibandingkan dengan eh, sini nggak ada gambarnya ya. Ini menggambarkan slope dari antara risiko dengan return. Ini mungkin kalau di sini ada grafiknya. Nah ini, ya. Nah ini. Jadi yang kita sebut beta itu sebetulnya tingkat kemiringan ini. Sama dengan slope ya kalau kita dulu masih belajar matematika waktu ya. Ini slope, ini alfa, ini betanya. Nah, di sini kalau kita lihat di sumbu X dan sumbu Y, ini adalah risiko dan ini adalah standar deviasi. Sorry, ini adalah return. Itu imbal hasil. Nah, risiko ini di sini di chapter 4 disebut standar deviasi. Ini sebetulnya bisa juga kita gunakan beta. Ya, beta. Lalu di nanti ada risk free atau alpha. Sebetulnya ini di sini ya. Gitu ya. Garis lurus. Misalnya tadi ya, surat utang pemerintah bunganya 7%, berarti imbal hasilnya 7%, resikonya dinilai nihil gitu ya. Risikonya nihil, jadi apapun resikonya dia akan memberikan hasil 7%. Jadi semacam garis lurus begini nanti. Gitu ya. Nah, ini nanti akan membentuk sebetulnya antara kurva risiko dan return. Ya, ini di chapter 4. Jadi yang disebut dengan beta atau risiko ini menggambarkan sebetulnya slope-nya ini. Ya, kemiringan dari garis ini antara return dengan risiko. Di sini nggak ada ya. Saya lanjut lagi ke sesi 5 gitu ya. Nah, jadi return dari satu aset I pada periode T dikurang risk free sama dengan alpha I. Ya, alpha I ini nih alpha saham atau hasil normal. Sebetulnya ini adalah bisa digambarkan sebagai tingkat pengembalian saham yang independen terhadap market. Jadi tanpa ada market pun saham itu akan memberikan return sebesar alpha. Kalau ini kita bilang return ya. Ini return, di sini adalah alpha. Lalu di sini beta. Ya, beta tadi saya sudah bilang ini adalah slope, ya, kemiringan yang menggambarkan hubungan antara risiko terhadap return pasar. Ya, ini beta dari saham dikalikan I, ya beta saham I dikalikan dari return market, ya misalnya pengembalian dari IHSG gitu ya, dikurangan dengan risk free ditambah E. E ini adalah error, ya. Ini adalah hasil residu, ya. Sisa gitu ya. Jadi ada hal-hal yang di luar perkiraan gitu ya. Ini akan masuk ke dalam error. Ini di sini juga disebut residu ya, ini disampaikan. Jadi dia diasumsikan sebagai variabel yang independen, ya, berdiri sendiri, tidak terpengaruh, tidak bergantung kepada variabel lain mempengaruhi ini dan uh, adalah sifatnya random gitu ya, random dan hasilnya akan biasanya error ini relatif kecil angkanya ya, dan sering diabaikan. Nah, sederhananya disebut bahwa return dari suatu saham I sama dengan alpha I ya ditambah beta saham I dikali return market ditambah error tadi ya. Return sekuritas I sama dengan alpha ya. Alpha ini adalah nilai ekspektasi dari hasil sekuritas saham ini yang independen terhadap market. Jadi dia berdiri sendiri ya. Kalau kita lihat ini kan cuma ditambahkan ya. Kalau ini return ya, return total ini adalah return yang independen terhadap market ya. Dia nggak berpengaruh sama ini.
Dia berarti saham ini yang akan memberikan return tanpa ada market pun dia akan memberikan return ke sini ya. Jadi kalau misalnya return marketnya 0 gitu ya, kita RM ini kita bilang 0, dia akan menghasilkan alfa ditambah error. Ya, ini. Ini adalah return market. Return market kita bisa pakai patokan misalnya tadi ya pengembalian dari IHSG. Ya, jadi nah error itu adalah komponen tidak terduga ya, spesifik. Nah, ini asumsi utama yang harus diketahui kalau kita menggunakan single index model. Ya. Asumsi utamanya adalah bahwa kesalahan residu dari sekuritas tidak berpengaruh. Ada asumsinya. Tidak berpengaruh terhadap imbal hasil sekuritas. Dan tidak memiliki nilai untuk semua sekuritas I dan C. Kedua, kesalahan residu tidak sama dengan tingkat imbal hasil market yang sama. Ya. Jadi ini kita bisa gunakan asumsinya dengan regresi linear ya. Kita bisa menggunakan software seperti SPSS atau MyStat atau eViews ya. Jadi sebetulnya pengembaliannya ada dua ya. Komponen pengembalian unik ya diwakili oleh alfa yang independen terhadap market ya. Lalu ada komponen pengembalian yang terkait dengan imbal hasil yang diwakili oleh beta dikali return market. Berarti resiko dari saham ini dikalikan dengan return market. Nah, oke, saya balik ke sini PPT karena ini teman-teman harus latihan. Oke. Lalu bagaimana kita menghitung beta sebetulnya sama dengan sesi sebelumnya. Beta itu adalah covariance dari saham I dengan market dibagi dengan variance market. Sederhananya gitu. Ya. Ini kan standar deviasi gitu ya. Jadi gini, saya sebutkan dari awal. Beta saham I, ya saham I, sama dengan, ini sebetulnya adalah standar deviasi dari I. Kita udah bahas kemarin ya standar deviasi ya. Kalau kita punya data selisih terhadap rata-ratanya dan dikuadratkan, nanti kita bagi rata-ratanya dan itu adalah varians. Nanti kita akarkan lagi, itu akan menjadi standar deviasi. Standar deviasi saham I dikalikan dengan standar deviasi market, M ini market gitu ya, dibagi dengan standar deviasi kuadrat dari market. Kalau standar deviasi kuadrat itu adalah istilahnya adalah varians ya, varians. Jadi gimana kita dapat ini ya? Dapat ini adalah penjumlahan dari return saham I dikurang rata-rata return saham I ya selama beberapa periode T ya, berapa periode T-nya itu bisa 10 periode gitu, dikalikan dengan return market dikurang rata-rata return market. Ini hanya dikali lalu dibagi dengan return market dikurang rata-rata return market dikuadratkan. Ini kita baru dapat betanya. Ya. Covariance dari saham I dengan return market dibagi dengan variance market. Sederhananya gitu. Kemarin di sesi 4 ya. Saya kasih juga rumusannya yang nah ini. Mungkin lebih gampang melihatnya gini ya. Saya tambahkan kemarin. Beta saham I sama dengan covariance dari return I dengan return market dibagi dengan variance dari market. Ya. Di mana covariance return I dengan return market adalah penjumlahan dari return I ya, kalau ini beda ini ya karena ini kita pakai R gitu ya, di sini pakai X gitu ya, tapi kita bisa bilang ini sama gitu, bisa kita gunakan konstanta yang sama hanya beda penggunaan variabel gitu ya. Adalah return I dikurang rata-rata return I dikalikan dengan return market, ini RM kalau kita ini, YI dikurang dengan rata-rata return market dibagi dengan N-1. Ini baru, kenapa N-1? Kemarin ada juga mahasiswa yang tanya kenapa N-1. Ini sebetulnya adalah kesepakatan aja ya di statistik. Kalau datanya kurang dari 30, biasanya akan digunakan pengurang 1 gitu, N-1. Berarti akan dianggap sebagai sampel.
Kalau data lebih dari 30 maka bisa dianggap sebagai populasi gitu ya, populasi dan tidak dikurangi satu gitu. Ya ini dalam menghitung rata-rata. Nah ini kita dapat untuk sisi pembilangnya ya. Lalu ini varians dari market adalah yang ini. Adalah penjumlahan dari return market dikurang rata-rata return market dikuadratkan dan dibagi dengan N-1. Kita udah coba sebetulnya di CAPM kemarin ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, step by stepnya adalah begini. Kalau beta perhitungannya seperti ini, ya, lalu kita akan menghitung alfa, kita juga bisa menghitung alfa caranya dengan menggunakan rumus ini. Ya. Rumus ini di mana return dari market sama dengan alfa dari saham, return dari saham I sama dengan alfa dari saham I ditambah beta dari saham I dikali dengan return market ditambah error gitu ya, atau residu. Ya. Jadi kalau betanya kita punya, angka return I-nya kita punya dan return marketnya kita punya, maka kita akan punya alfa. Sementara E ini biasanya nilainya kecil dan bisa diabaikan ya. Kecuali kalau nanti kita mau meneliti mulai dari justru dari errornya gitu ya. Dari hal-hal yang tidak terduga, faktor-faktor yang tidak terduga yang berpengaruh terhadap return dari saham I. Kalau kita mau menghitung kesalahan residu atau I, berarti ini kita balik ini ya. RI dikurang alfa I dikurang beta dikali beta I dikali return market. Ya, ini ekspektasinya. Ya, ini nanti berdasarkan rata-rata dari error. Ya. Kalau lebih kurang dari 30 dikalikan dibagi dengan dikurangi dengan 1 N-nya ini. Ini adalah perhitungan varians dari kesalahan residu bisa juga ya dengan error dari residu dikurang rata-rata error dari residu. Kurang rata-rata residunya. Bagi dengan N-1. Dijumlahkan dibagi dengan N-1. Ini adalah varians dari return market ya, variance market gitu ya. Variance market kan tadi rumusnya hanya return market dikurangi dengan rata-rata return market dikuadratkan dibagi dengan N-1. Menghitung varians imbal hasil sekuritas. Oh, ya ini kita bisa menggunakan rumus ini juga. Ya, beta dari varians dari I ya dari satu saham I sama dengan beta dari I kuadrat dikali dengan varians dari market ya. Kalau ini kan standar deviasi di pangkat 2 ya. Ini varians dari market ditambah varians dari error. Perhitungkan covariance bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi selain di sesi 4 kita menghitung covariance dengan rumus ini, bisa juga kalau kita menggunakan ini ya. Covariance dari saham I dengan saham J, misalnya saham I dengan market, sama dengan beta I dikali beta J dikali standar deviasi dari market. Nah, ini ada contoh soal ya. Cuma menurut saya ini kurang tepat karena nanti pembahasannya adalah menggunakan harga. Ya, ya entah itu dia single index model ataupun CAPM itu adalah membahas return. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya kasih gambaran kalau dia menghitung harga. Cuman patokan teman-teman harus ingat ya, agar menggunakan return seharusnya ya. Ya karena kita menghitung dalam hal ini rumusan ini semua ya entah itu single index model atau itu adalah menghitung return gitu ya, bukan menghitung harga. Jadi kita dari harga itu kita hasilkan dulu return seperti kita membahas sebelumnya di sesi 4 ya kalau saya nggak salah di mengenai aman mineral internasional gitu ya. Jadi ini kan returnnya yang kita hitung bukan harganya ya.
Ini harga saham Aman, dan ini adalah return dari Aman Mineral. Ya. Cara mendapatkan return ya cukup kita dengan rumus seperti ini ya. Bulan ini dikurangi dengan bulan sebelumnya dibagi dengan bulan sebelumnya. Sudah dapat itu angka returnnya. Oke, tapi nggak apa-apa, ini kita bahas dulu. Nah ini teknis. Jadi teman-teman biar tahu teknisnya. Contoh soal. Dari Bursa Efek diketahui data historis serta harga saham dari BCA, Telkom, dan HM Sampurna ya. Utama Handalama ya, ini sebetulnya Pak kepanjang. HMSP sebagai berikut. Ini return BCA ya dari bulan datanya loncat-loncat ini Desember 16, Juni 17, September, November, dan Desember. Ya, jadi selama setahun ada data 5. Lalu ini adalah data Telkom, ya, saham Telkom. Harganya ya. Ini kan disebut harga saham. Lalu ini adalah HM Sampurna. Ya. Dan ini adalah bursa ya. Ini penutupan dari bursa. Ya. Nah, kita diminta menghitung berapa return yang diharapkan. Kita pakai single index model. Ya. Kupon obligasi pemerintah 7%. Ya, berarti ini kita bisa anggap ini sebagai risk weight. Imbal hasil yang diharapkan dari BCA, Telkom, dan HM Sampurna. Ya, standar deviasi dari BCA, Telkom, dan HM Sampurna. Alfa dari BCA, Telkom, dan HM Sampurna. Beta dari BCA, Telkom, dan HM Sampurna. Hitung imbal hasil menggunakan single index model, bandingkan antara risiko dengan imbal hasil. Ya. Caranya begini, ya teknisnya. Masukkan datanya ke dalam Excel, data-data ini, ya semua kita masukkan ke dalam Excel. Hitung jumlah rata-rata dari data ini, dari harga ini ya. Jadi saya membaginya sebetulnya teman-teman bisa masuk ke Excel saya aja gitu ya nanti kalau membahas, karena ini ada perbedaan gitu, maksud saya nanti perhitungannya berbeda nih di belakang kalau saya lihat di materinya ya. Jadi bisa masuk ke Excel, nanti Excelnya saya share juga ya, Excel sesi 5. Nah ini saya menggunakan cara yang sama di sini ya kalau kita menghitung harga, tapi sebetulnya single index model ataupun THPM itu adalah, perlu diingat, adalah untuk menghitung return ya. Ini kalau harga ya, ini nanti di bawah saya akan bagikan juga. Nah ini di bawah adalah dengan return ya. Ini jawaban sesungguhnya yang ini, karena kita menghitung return bukan menghitung harga ya. Tapi kita ikuti dulu di materi di sini, atau supaya nggak bingung saya saya langsung aja ya, nggak usah ini ya dengan harga ya. Tapi nggak apa-apa lah daripada teman-teman bingung. Ini materinya itu kurang tepat ya, karena menurut saya ini adalah harga yang dibandingkan. Sementara semua rumusan itu adalah kita menggunakan untuk menghitung return. Oke, ini bisa diabaikan, nggak apa-apa ya. Oh, kita masuk dari harga dulu, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi kalau begitu, ini kita menggunakan single index model untuk menghitung ekspektasi dari harga. Jadi kurang tepat sebetulnya. Ya karena ini yang harus dihitung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini datanya kita masukkan ya. Datanya kita masukkan. Jadi teman-teman harap dipahami bahwa ini adalah teknisnya ya. Nanti teman-teman lihat lagi kita praktekkan hal yang sama untuk return. Ya. Datanya ini kita masukkan ya semua, baik BCA, Telkom, HM Sampurna, dan bursa. Lalu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan masing-masing saham ya. Ini lalu kita hitung rata-ratanya, cukup menggunakan average gitu ya. Average dari 5 data ini.
Ini mungkin lebih tepat saya sebut P lah ya, harga. PI, ini semua P. Saya ganti aja semua R ini dengan P, ya, supaya nggak rancu. R dengan P. Oke. Ini kurang tepat untuk harga, tapi nggak apa-apa. Kita menggunakan single index model untuk harga. Lalu ini adalah PI, harga P dikurang rata-ratanya. PI bar ya, PI bar ini ada simbolnya nggak ya? Simbol PI rata-rata aja, saya sebut di sini rata-rata. Ya, jadi ini juga PI rata-rata, PM rata-rata. Ya. Sebentar, ini waktunya agak pendek. Oke, next ini kita kurangkan dengan rata-ratanya. Ya, saham BCA kita kurangkan dengan rata-ratanya harganya. Telkom juga kita kurangkan dengan rata-ratanya sendiri gitu ya. Dan Sampurna juga, lalu ini adalah ya HSG juga gitu ya, kita kurangkan dengan rata-ratanya. Semua data kita kurangkan dengan rata-ratanya. Ya, jadi ini kita kalikan antara sahamnya dengan market. Marketnya siapa? IDX ini ya. Jadi ini sesudah kita kurangi lalu kita kalikan ya. Ini data BCA dengan IDX seluruhnya begitu ya, sampai tahun sekian ya. Kalau IDX-nya kita nggak perlu hitung lagi ya, karena kita kan mau mencari covariance-nya ya. Jadi mirip sebetulnya dengan ini ya kemarin ya, cuman ini kita menghitung pakai litan. Apa ini juga gitu ya, Telkom, AMSV, Sampurna ya, marketnya nggak perlu karena kita mencari return dari ini ya, 3 saham ini ya. Dan sementara ini cuma datanya. Lalu ini adalah kita menghitung sebetulnya variansnya ya, varians dari apa namanya, masing-masing saham. Harga saham I dikurang rata-rata I gitu ya, sudah ini nanti kita kuadratkan. Kita mencari covariance-nya. Oke. Ini juga begitu semuanya. Jadi dari ini, dari angka PI dikurang PI rata-rata, dan nanti jumlah ini kita jumlahkan, ya, dijumlahkan lagi dan dibagi dengan ini juga kita jumlahkan gitu ya. Ini jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan, ya. Dan ini kita bagi rata-ratanya dengan n-1 ya. Ingat n-1 karena datanya ada 5 ya, jadi dibagi dengan 4 gitu ya. Ya, ini sebetulnya ini adalah angka covariance. Ya. Covariance. Ini adalah angka varians ya, sama total ini kita bagi dengan n-1 ya, jumlahnya ada 5 data ya, ada 5 data dan kita kurangi dengan dibagi dengan 5-1. Ini akan mendapat data varians ya. Karena varians ini rumusnya seperti ini, kuadrat sementara standar deviasi itu adalah
akar dari varians. Jadi cukup kita pangkatkan dengan setengah. Ya. Teman-teman bisa lihat step by stepnya di sini ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Oke, next. Nah, dari data-data ini kita sudah bisa dapat sebetulnya begini. Expected return dari saham I dari BCA adalah rata-rata ini ya. Dari rata-rata harga saham BCA. Expected return dari Telkom adalah rata-rata dari Telkom. Gitu ya, ini dan Sampurna. Covariance adalah ini ya, yang dikuadratkan. Oh sorry, kita ingat rumusnya adalah covariance ini ya. X min X bar dikali Y min Y bar dibagi dengan N min 1. Nah itu adalah diperoleh dari sini. Harga I dikurang harga I rata-rata ini dikali dengan harga M dikurang dengan M PM harga M rata-rata. Ini ya, ini dikuadratkan. Ini kan jadi kita kali dengan market. Ya. Total dan rata-ratanya ya dibagi dengan N min 1 ya, 5 data dikurang 1 atau 4 akan diperoleh angka covariance. Ya. Lalu variance dari saham I gitu ya. Sorry, I dan M, covariance dari return I RM gitu ya. Variance dari RI, variance dari RI. Covariance-nya adalah yang ini. Ya. Hasil dari perkalian, covariance-nya adalah yang ini. Sementara variance-nya adalah yang ini. Ya, di kolom N ini yang untuk BCA. Ya, standar deviasi adalah akar dari variance. Ya, yang ini. Nah, beta, kalau teman-teman ingat ya, beta dari rumusan sebelumnya gitu. Nah, beta itu adalah covariance dibagi dengan variance. Covariance dari saham I dengan market dibagi dengan variance market. Berarti beta itu adalah ini. Covariance dari beta BCA ya kita lihat. Ini adalah covariance dari BCA dibagi dengan variance market. Variance dari market. Ya, ini kan variance dari market. Ini beta BCA, ini beta Telkom. Ya, variance-nya, covariance dari Telkom ini adalah 39135 ya, dibagi dengan ini. Ini saya tulis aja di sini supaya nggak bingung. Ini angka covariance ya. I dan M. Variance dari I dan M. Ini adalah variance dari. Ini adalah variance. Jadi akan diperoleh angka ini betanya. Nah, alfa kalau kita ingat rumus yang tadi ya, alfa itu ini. Return I sama dengan alfa ditambah beta dikali return market. Beta I dikali dengan return market. Betanya kita udah punya ya. Sekarang kalau kita balik ya, sebetulnya alfa gitu ya. Alfa sama dengan return I dikurang beta I dikali return market. Jadi saya tuangkan di sini. Alfa sama dengan return I dikurang dengan beta kali return market. Ya. Alfanya, betanya kita sudah punya, return I-nya sudah punya. Ya. Contoh BCA, lalu return market kita juga sudah punya. Nah, contoh kita lihat gini ya, BCA. Expected return BCA 18.690 ya. Lalu ini untuk RI-nya, lalu dikurangi dengan beta dari BCA ini 8,41 dikali dengan return market. Return marketnya expectednya ini 5771 akan diperoleh minus 2983. Telkom juga begitu. HM Sampurna juga begitu. Adalah return dari Sampurna, expected return Sampurna
3952 yang ini ya, atau ini sama, dikurangi dengan betanya 0,25 dikali dengan return market, ya return marketnya ini 5771, ya, akan diperoleh 2964. Nah, return I sama dengan, kalau kita balik lagi rumusnya ya, return I sama dengan beta sama dengan alfa ditambah beta dikali return market. Ya, kalau kita balik, ya, kita akan ketemu lagi angka yang sama di sini. Ini untuk harga ya. Nah, ini kalau kita menggunakan Excel, ya. Atau kita bisa langsung menggunakan rumus Excel, ya. Rumus Excel, misalnya kita mau menghitung varians BCA, cukup kita tulis di sini rumusannya adalah var S. Ya, lalu kita sort, kita pilih data BCA. Kenapa S? S itu adalah sampel gitu ya. Nanti akan keluar, di sini juga dijelaskan gitu ya. Di sini juga dijelaskan fungsi dalam Excel. Kita menggunakan var S gitu ya. Kita menggunakan var S langsung, datanya kita sort, ini akan diperoleh 691.750. Kalau varians itu ada di sini. 6971750 sama angkanya. Telkom juga begitu, kita langsung sort aja datanya dan akan diperoleh 88730, sama persis dengan ini. Sampurna juga begitu, varians adalah 71270 dan bursanya sendiri IDX ya. Kita hitung variansnya langsung dengan var S yang akan diperoleh 964 sama dengan ini 96405. Standar deviasi sama, ini adalah akar gitu ya, akar dari varian. Lalu covariance juga teman-teman bisa langsung menggunakan rumus covariance S. Rumus covariance S langsung di sort ya, data BCA-nya dan data dari bursanya. Ya. Oke. Akan diperoleh angka yang sama, ini covariance ya. Angkanya sama. Lalu ini adalah alfa ya. Alfanya itu adalah kita gunakan rumus intercept ya. Jadi kalau kita dulu belajar matematik, alfa itu kan konstanta gitu ya, konstanta dan beta itu sama dengan slope. Ya, konstanta intercept ya. Jadi kalau misalnya dia risk free, itu adalah alfa, itu adalah interceptnya. Oke, ini adalah intercept. Kita bisa pakai rumus langsung intercept. Intercept kita sort data dari BCA dan sort data dari IHSG. Ya. Akan diperoleh 29835 sama. Kita sort juga dengan ini, bisa juga begini, ya, intercept. AMSP juga gitu, intercept. Dan beta ini adalah slope, ya, kemiringan. Berarti kita gunakan rumus di Excel ini adalah rumus slope. Langsung slope BCA dan langsung slope dari bursa. Ya. Oke. Nah, angkanya sama. Kita akan peroleh angka beta, alfa, beta yang sama. Oke, next. Next kita bisa juga menggunakan, ya kalau di sini ada disebutkan menggunakan fungsi regresi dari Excel. Ya. Iya, di poin 9. Juga dapat dilakukan dengan fungsi regresi dari Excel. Hal ini dilakukan dengan mengklik bagian data dari Excel. Ya. Kemudian klik data analisis di pojok kanan atas dari Excel. Kemudian klik regression. Ya, sehingga akan muncul tampilan seperti itu. Seperti ini. Nah, cuma teman-teman ingat, jadi Excelnya kadang-kadang harus diaktifkan dulu. Ya, ini fungsinya. Kalau kita ikuti, tadi stepnya adalah data. Ya. Kita pilih ini data. Lalu kita pilih data analisis. Ya, data analisis. Kalau ternyata di Excelnya teman-teman belum ada, ya ini perlu diaktifkan dulu. Ya, diaktifkannya ini saya sudah cantumkan di sini. Ya. Pertama,
untuk Excel Windows ya, pilih file ya di sini, pilih file, dia bilang pilih file, lalu pilih option, lalu add in ya, lalu di manage box pilih select Excel add-in ya, lalu select go ya. Jadi kalau ini karena saya udah diaktifkan, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Pilih file ya, ini file, lalu pilih option ya, lalu select add-in, file, option ada di sini ya, lalu pilih add-in ya. Nah, di sini nanti muncul, teman-teman pilih Excel add-in, lalu klik go ya, klik go. Jadi ikutin aja step ini, klik go dia bilang, lalu di add-in box pilih nanti analisis tool pack, jadi dicentang lalu klik OK. Nanti akan muncul ini data analisis di sini ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan ini, nanti kita coba di yang kedua ya. Ini karena datanya udah ada. Kalau hasil dari kita menggunakan fungsi regresi dari Excel ya. Oh ya, menggunakan fungsi regresinya ada di sini, data analisis. Sini pilih regression ya. Jadi kalau box ini udah muncul ya, box data analisis ini udah muncul, kita pilih nanti regression. Ya, ini ikutin yang ini ya, penjelasan di sini. Nah, ini dari output dari ini hasilnya koefisiennya. Nah, ini interceptnya. Intercept yang akan dihasilkan ini untuk BCA ya. Saya sebut ini BCA gitu. Saya warnai supaya interceptnya adalah sama. Hasilnya minus 29835,6. Ini berarti gunakan intercept ini sebagai angka alfa ya. Minus 29836. Lalu gunakan data X variabel ini sebagai beta ya, 8,408. Oke. Nah, ini untuk harga. Tadi saya bilang ini kurang tepat, teman-teman jangan lihat kalau harga, karena yang digunakan baik dia single index model maupun dari CAPM adalah return, bukan harga. Jadi di bagian kedua di bawah ini di row 45 ya, saya bikin saya bikin ulang dengan return dengan cara yang sama. Menghitung return gimana? Cukup kita kurangi dari bulan tertentu, dikurangi dengan bulan sebelumnya, lalu kita bagi dengan bulan sebelumnya. Ya, jadi kalau BCA misalnya ya, untuk bulan ini yang Desember 16 ini karena data sebelumnya nggak ada, semua data ini nggak bisa kita pakai. Tapi kita mulai pakai sebagai pengurang di sini ya, mulai Juni 2017. Jadi kalau teman-teman lihat ini Juni 2017 return BCA adalah, nah, harga saham bulan Juni 17 dibagi dengan harga saham bulan Desember 16 dikurang 1 ya. Oke, caranya sama ya, nanti kita praktekkan sama-sama untuk yang ini ya. Semua kita gunakan data ini seperti IDX-nya juga begitu. Harga penutupan IDX tahun bulan Juni dikurang 2016 Desember dibagi dengan bulan Desember. Nanti kalau yang Desember 17 ini berarti harga saham penutupan IDX bulan Desember dibagi dengan dikurangi dengan November dibagi dengan Desember, atau juga bisa kita langsung ini dibagi dengan ini dikurang 1, sama ya hasilnya. Lalu kita hitung rata-rata total ya, dan kita hitung rata-ratanya cukup dengan rumus average ya. Lalu kita mulai hitung return saham. Ini kan kita udah mulai benar ya, udah mulai bahas return. Kita hitung return saham I di setiap periode dikurang dengan rata-ratanya. Sama seperti cara kita. Di BCA dikurang dengan rata-rata BCA, Telkom dengan rata-rata Telkom, ya. Sampurna dengan rata-rata Sampurna, dan bursa juga dengan rata-rata dari bursa. Jadi kalau teman-teman lihat nih sebetulnya ya, wah ini dari sini udah kelihatan. Wah ternyata return BCA ini besar ya, 9,7
Sementara bursa aja cuman, kalau kita investasi di bursa, di seluruh saham di bursa, itu hanya memperoleh 3,3%. Oke. Lalu angka ini, ya, angka semua yang ada di sini, kita kalikan dengan angka yang ada di market. Jadi yang marketnya kita nggak masukkan lagi di sini. Ini apa tadi? Kita mau menghitung covariance ya, covariance. Sama seperti cara di atas, return apa namanya, angka return saham BCA dikurang rata-rata saham return BCA, ya dikalikan juga dengan return market dikurang rata-rata return market. Ya, jadi untuk 3 saham ini udah kita bisa pergunakan cara yang sama. Ya, jadi ingat aja rumusnya sebetulnya. Ya, ini covariance. X min X bar dikali dengan Y min Y bar dibagi dengan N min 1. Dijumlah, lalu dibagi dengan N min 1. Ini covariance. Yang bagian sini nanti ini varian. Oke. Setelah kita dapat dari 3 saham ini, kita total. Ya, total, lalu dibagi dengan N min 1. Karena datanya hanya 4, berarti dan dibagi dengan 3 ya. Dibagi dengan 4 min 1. Ini apa tadi? Sebetulnya ini adalah covariance. Ini angka covariance yang kita dapat. Variansnya mana? Ini variansnya cukup return saham I dikurang return rata-rata return saham I dikuadratkan. Ini. Berarti ini angka-angka ini kita kuadratkan. Ya. Termasuk sama bursanya. Nanti kita total sama ini totalnya, dan lalu kita bagi dengan N min 1. Karena ini 4. Oh iya, dibagi 4 betul. Karena datanya hanya 4. Ya, karena datanya hanya 4 ya, beda ya. Kalau tadi di atas kan datanya 5 ya. Ya, yang ini kan datanya hanya 4. N min 1. Maka ini akan diperoleh angka varians. Dan akar dari varians adalah standar deviasi. Oke. Ini kita bisa masukkan dulu ke sini. Expected return-nya ini ya, BCA, Telkom, HM Sampurna. Ya, ini untuk market kita nggak cari. Covariance-nya ini ya. Ini kan ada ya covariance masing-masing dan variansnya ini. Oke. Standar deviasinya cukup adalah akar dari ini ya. Akar dari varians. Nah, beta ya. Beta tadi apa? Covariance dibagi dengan varians ya. Covariance dari saham I dikali dengan covariance dari saham I dan market dibagi dengan varians dari market ya. Jadi covariance-nya ini BCA dibagi dengan varians dari market. Ini varians market ya. Semua sama. Misalnya Sampurna, covariance-nya adalah ini dibagi dengan varians dari market ya. Alpha, maka alpha adalah return I, expected return I, saham I dikurang dengan beta dikali dengan return market ya. Kalau di sini expected return saham BCA 9,72% dikurang dengan beta dari BCA dikali dengan return market 3,3% ya. Diperoleh 0,306. Kalau kita balik lagi, returnnya berapa? Returnnya adalah alpha ditambah beta dikali return market, akan sama dengan yang ini.
Oke. Ini kalau kita menggunakan rumus Excel tadi ya. Kalau menggunakan rumus Excel, ini suara saya masuk ya? Halo? Oh ya, terus masih masuk ya. Kalau rumus Excel, variance kita cukup var S, kita select datanya, akan dapat angka yang sama. Telkom begitu juga, var S, IDX juga gitu ya. Kita lihat IDX adalah var S, kita select datanya. Sorry, ini mestinya dari sini aja karena datanya cuma 4. 0,015. Ya, datanya tetap sama. Oh, ini karena kita nggak hitung ya tadi. Standar deviasi, ya ini cuma akar dari variance. Covariance kita cukup ketik covariance S ya dengan bursa sama. Kita sort dan akan langsung dapat angkanya. Covariance sama ini ya, 0,290, 0,290. Sederhananya gini ya, kalau saya mau ulang. Ini adalah var S, titik S, datanya ini 0,059. Ini bisa kita copy. Standar deviasi hanya akar kuadrat dari ini. Covariance ya, kita cukup ketik sama dengan covariance S, titik S. Data yang ini CA kita sort, lalu klik titik koma, lalu data marketnya kita sort. Ya, kurung tutup akan diperoleh 0,029 sama. Ya, Telkom juga begitu, HP juga begitu. Alfa dan beta, alfanya kita ketik dengan intercept, ya intercept dari saham BCA dan bursa. Intercept BCA ini untuk alfa titik 2 titik koma dan IDX akan diperoleh 0,0306 ya sama untuk. Lalu beta kita menggunakan rumus slope ya, slope. Jadi ini ada dua cara yang dibahas di sini. Ini slope titik koma IDX. Oke, ini adalah betanya. Jadi kalau kita via rumus Excel. Sekarang kalau kita sekarang latihan dengan via fungsi regresi. Ya, ini ada caranya di sini, teman-teman bisa lihat. Jadi kita masuk ke data, lalu data analisis, pilih regression. Ya. Nah, ini input range-nya. Ya, input range-nya misalnya ini kita pilih dulu. Y range-nya itu adalah BCA. Ini. Ya. Enter. Pilih input X-nya adalah IDX. Enter. Ya. Ya, data saham BCA pada kolom Y, IDX pada kolom X. Ya. Lalu klik output range. Oke. Tentukan kita akan mau keluarkan reportnya di mana. Ya, di sini. Ya, saya put di sini. Di I68. Ya, I68. Lalu, oke, semua yang lain kita diamkan saja, biarkan saja, dan kita klik OK. Akan keluar output. Akan keluar output untuk BCA. Ya, kita gunakan angka interceptnya ini dan variabel X variabelnya sebagai slope. Ya, kalau kita lihat angkanya sama. Ini adalah beta gitu ya. Kalau saya sebut aja ini beta.
dan ini adalah interceptnya adalah alfa. Nah, ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi nanti kita bahas, kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan, langsung japri nggak apa-apa, di grup nggak apa-apa gitu ya, di forum, di siakat juga boleh gitu ya. Ini sih kita sudah dapat, lalu kita baca sekarang interpretasinya, ya. Kesimpulan. Ya. Nah ini tadi yang harga nih, ya. Hasil yang diperoleh, ya. Misalnya nih tadi dari varian harga ya, kalau dari data yang harga ini berarti yang atas ya, yang atas. Ya. Expected return BCA itu, dia bilang expected harga dari BCA itu adalah 18,690, tapi memiliki risiko tinggi karena betanya 8,41. Ya, bandingannya adalah beta market. Beta market itu pasti satu. Ya, jadi kalau beta saham 8,41 dibandingkan, jadi returnnya tinggi, apa namanya, harganya tinggi, dan resikonya juga tinggi. Ya. Nilai perusahaannya, harga sahamnya justru katanya minus 29.836. Nah ini yang maksud saya, ini kesalahan karena kita menggunakan harga ya. Nah, jadi return saham BCA itu ditentukan, sebetulnya harga sahamnya cuma 29.000, minus 29.000, lebih ditentukan oleh market. Nah ini yang maksud saya, jangan salah kesimpulan. Kita balik dengan data dari return ya. Nah ini ya, kita kan udah dapat tadi alfa dan betanya. Berarti independen terhadap market ya. Saham BCA itu akan memberikan return 0,03. Sementara expected return totalnya itu adalah 9,7 kan tadi rata-ratanya. Ya. Nah, betanya tinggi gitu ya. Berarti kalau market bergerak satu, karena betanya satu, BCA akan bergerak 1,9 dengan resikonya yang meningkat juga gitu ya. Jadi market, apa namanya, ini adalah variabel independennya. Ya, jadi akan menghasilkan nanti expected return-nya 9,7%. Itu teman-teman maksudnya. Ya, jadi secara real saham BCA itu hanya memberikan return 0,0306 atau 3%. Ya, sementara selebihnya bisa dibilang ditentukan oleh market. Telkom secara real returnnya itu minus 1%, ya, 1,24%. Tapi karena betanya itu adalah 0,9 atau bergerak lurus dengan market gitu ya, hampir sama dengan market, sehingga dia akan menghasilkan return yang sama, mirip gitu ya, mirip. Kalau kita lihat returnnya Telkom itu ini 2,1, market itu 3,3, dia alfanya minus ya, jadi return dari independen dari sahamnya, independen dari market itu adalah minus ya, sekitar 1%. Sampurna begitu juga, independen dia memberikan return 6%, jadi lebih terbalik nih ya, malah dari marketnya lebih ini, tapi alfanya minus, jadi dia bergerak tidak sejalan dengan market gitu ya, tidak sejalan dengan market. Justru alfa ininya, alfanya apa namanya, betanya ini yang menyebabkan return lebih kecil. Jadi kalau kita lihat expected return Sampurna itu 2,85. Sebetulnya dari sahamnya sendiri sudah memberikan return 6%, kira-kira kesimpulannya gitu. Tapi pengaruh dari market yang membawa dia turun karena betanya minus. Nah, kira-kira itu teman-teman ya, ini cara menghitung dengan single index model. Nanti ini juga ada menggunakan software Ifuse ya. Cuma karena saya belum menggunakan software ini, nanti saya coba cari dulu gitu ya. Sementara kita cukup menggunakan Excel dan sudah bisa memberikan hasil yang sama. Ya. Nanti di sesi berikutnya, gitu ya. Di sesi berikutnya di minggu depan kita akan menggunakan
eh, CAPM ya. Kalau ini kita menggunakan metode single index model. Karena apa? Karena ada alpha, ada return murni dari perusahaan, dari si emiten ini, dari BCA misalnya di sini, ya, dan ada beta yang return yang dipengaruhi oleh market. Ya. Saya kira itu untuk sesi 5 ya, ini sesi 5 ya. Terima kasih, kita lanjutkan nanti di sesi 6 dengan perhitungan capital asset pricing model. Ya, sebetulnya sudah kita kerjakan, pernah kita kerjakan gitu ya waktu aman kemarin ini. Ya, mau dilanjutkan dengan metode analisis ini boleh, dengan rumusan Excel boleh, ini dengan rumus Excel, atau kita menggunakan fitur regresi gitu ya, boleh juga. Atau mau langsung nih kita hitung dengan fitur regresi, boleh ya, kita hitung sekarang. Coba kita aman ini yang kemarin kita hitung dengan model regresi ya. Balik ke data analisis, pilih regression, klik OK. X range-nya adalah data return dari aman ya. Ini X range-nya adalah data dari market. Oke. Oke, udah sama I6, I16, D6, D16. Ya. Lalu kita cari, kita akan letakkan di mana output range-nya. Output range-nya mungkin kita taruh di sini. Ya. Oke, klik OK. Nah, ini akan menjadi alpha. Ya, ini kalau kita lihat alfanya ini adalah ini 0,0168 dan betanya adalah minus 1,634, sama dengan beta yang kita cari kemarin. Ya, cuman kita kemarin karena kita sudah menghitung CAPM gitu ya, berapa expected return, saya langsung menggunakan rumus CAPM. Jadi nggak menghitung alfa. Ini sebetulnya adalah alfanya. Ya, 0,0168. Interpretasinya gimana? Berarti di luar market kalau kita pakai single index model gitu ya. Single index model. Saham dari Aman Mineral ini sendiri sudah memberikan return 1,68. Tapi variabel market yang mempengaruhi dengan memberikan beta minus sehingga nanti secara rata-rata expected return-nya itu Aman ini lebih tinggi ya, lebih tinggi dari market. Oh ya, karena kita nggak menggunakan alpha. Kita nggak menggunakan single index model. Ini rata-ratanya 3,97 dan dia lebih tinggi. Ya. Jadi saya kira cukup untuk sesi 5 ya, nanti kita ketemu di sesi 6. Teman-teman silahkan kalau mau latihan sendiri ya dicoba, ini semua di Excel-nya diaktifkan. Cara mengaktifkannya ada di sini ya, saya cantumkan. Baik. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.